Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal, dalam 3 hal Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah hamba-hambanya. Ada manusia-manusia hebat, tapi di pandangan kita enggak hebat. Jadi begini, saya ketemu satu orang soleh, orang solehnya itu ngomong sama saya, kalau wali, dia kelihatan sebagai wali, biasa. Biasa enggak? Biasa, wali kelihatan dia wali, itu biasa. Tapi wali kok bisa menyembunyikan kewaliannya sampai kita lihat enggak paham kalau dia wali. Itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Makanya ada wali yang biasa, ada wali yang luar biasa. Wali yang luar biasa ini kalau kita ketemu, kita menganggap dia orang biasa. Bahkan mungkin di depannya kita akan ngomong, di situ ada wali, itu orang soleh, orang soleh. Dia, oh gitu ya. Oh, padahal ini wali nih. Ini walinya. Ini orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunianya para aulia wassolihin, itu ada satu kalimat indah yang berbunyi, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang ketokan moto ya, bisa dilihat orang, bisa dicontoh. Jadi Allah kasih wali bisa dilihat, itu biar bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diambil manfaat, ya bisa memberi manfaat. Itu hikmahnya kok wali-walinya Allah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang bisa dilihat itu, jadi bisa dilihat berkatnya wali-wali yang enggak kelihatan. Ya, wali-wali yang enggak kelihatan itu bukan berarti walinya enggak kelihatan. Walinya kelihatan, hidup bersama kita, makan bareng kita, minum ya sama seperti kita. Mungkin di pasar jual beli sama kita. Cuman kita enggak bisa lihat dia sebagai wali. Walaupun kita ini orang yang baik, walaupun kita ini orang yang ahli ibadah, kita cari, kalau coro jani pun dipetani siji-siji ya, satu-satu dicari betul ya. Gak ketemu-ketemu. Orang biasa, kita melihatnya orang biasa. Tapi di sisi Allah dia orang luar biasa. Ini ada manusia yang seperti itu. Tapi juga ada manusia yang kebangetan. Tahu kebangetan? Spol gitu ya. Keterlaluan. Ya, ada manusia yang keterlaluan. Keterlaluan bodohnya. Semua orang bisa lihat ini wali, cuman dia yang gak bisa lihat. Bahkan dikasih tahu, ini orang soleh. Dia ngomong, ora. Enggak. Sudah ditunjukkan, ini orang baik. Ora. Matanya gak bisa melihat kebaikannya orang baik. Matanya gak bisa melihat kesolehannya orang soleh. Matanya hanya bisa melihat kesalahannya orang yang gak salah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Ini namanya mahjub. Orangnya terhijab. Ya, orangnya terhijab. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bahwasannya hamba-hamba Allah yang soleh luar biasa itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau saya enggak salah, Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal, dalam 3 hal, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah hamba-hambanya. Jadi kalau saya ini ya, di tengah-tengah saya ini, di hadapan saya ini baik yang virtual, YouTube, santri virtual, di depan saya ini ada wali-wali Allah. Saya enggak tahu yang mana. Nah karena saya enggak tahu yang mana, saya enggak mau rugi, betul ya? Saya enggak mau rugi. Gimana caranya biar saya enggak rugi? Kan bisa jadi siapa tahu walinya Mas Edwin, siapa tahu walinya Ustadz Ali, siapa tahu walinya Ustadz Iis. Ya, siapa tahu walinya Mas Rio. Saya enggak tahu. Tapi ada informasi yang sangat valid
Bahwasannya Allah menyembunyikan walinya Allah di tengah-tengah hambanya. Nyusup di tengah-tengah umat manusia ini ada wali-wali Allah. Informasinya benar, gak mungkin salah. Bahkan disebutkan kalau ada 40 dari umat Nabi Muhammad SAW yang baik-baik itu kumpul, sholat berjamaah, itu salah satu wali Allah. Nah kalau ada informasi seperti itu, biar saya nggak rugi bagaimana? Ya gampang, tak anggap kabeh wali, selesai. Betul ya? Tak anggap saja semua, Edwin wali, Ali Maksum wali, Ustadz Iis wali, Mas Rio wali, selesai. Betul? Nah, tapi kebanyakan manusia mau untung atau mau rugi? Edwin wali, orang mungkin. Orang mungkin, wali kok neng pos. Orang mungkin. Nah Ustadz Iis rodok memper, hidupnya di musola, wali pantes. Ya, hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali YouTube. Wah, ya kan, hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali lewat YouTube atau pesan WhatsApp yang masuk. Misal begitu. Syekh Ali Maksum, wah wali pantes, hidupnya sholawatan terus. Ya, sholawatan terus hampir gak pernah ngobrol, misal begitu kan. Habib Novel wali pantes, putu Nabi kan begitu ya. Cucu Nabi hidupnya ceramah-ceramah, rodok memper. Mas Rio, wah orang model, masuk wali nyuting. Ya, wah kayak pas masuk Mas Rio wali. Akhirnya begitu masuk Majelis Ar-Raudhah, lihat Edwin, no respect, biasa saja. Enggak ada penghormatan, enggak ada sikap yang memuliakan. Enggak ada, kenapa? Udah wali. Begitu dalam pikirannya walinya itu Habib Novel, ketemu Habib Novel, Habib, Masya Allah, wambung jidatnya. Rodok kurang ajar ya. Baru datang kenal ngambung jidat, ini kan ya kurang ajar ya. Peluk, wah. Begitu lewat ini Mas Rio, Rio, jenenge gak jelas, gak nama-nama wali. Tak cari di kitab wali nama Rio gak ada, belum terbit. Wah. Kok buku-bukunya wali itu namanya kan api-api, masuk Rio orang pantas jadi wali. Misal nih di kepalanya ini, ya di kepalanya seperti itu, sehingga pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan wali Allah. Pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan mutiara yang luar biasa. Kenapa? Karena pikirannya sudah mulai memilah-milah, ini wali, ini bukan wali, ini wali, bukan wali. Menurut ilmunya, bukan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menurut ilmunya Allah Ta'ala, aku sembunyikan waliku di tengah-tengah makhlukku. Kamu gak ngerti. Makanya biar gak salah, ya anggap saja semua wali. Masuk Majelis Ar-Raudhah, Mas Rio, wali iki. Wali TV. Wah. Kok nyoteng? Yo, era digital, walinya nyoteng. Mulai husnudzon. Edwin, era digital, wali itu bersembunyi, nyamar jadi penjaga pos. Era digital. Ustadz Ali Maksum, ya pantas kalau disebut wali, hidupnya sholawatan. Habib Novel, pantas. Sehingga semua orang yang dia lihat, pantas kalau itu wali Allah. Sehingga kalau minta doa itu enggak minta doa basa-basi. Kadang itu minta doa itu formalitas kok. Mas Edwin doakan saya ya, formalitas. Oh kabul, insya Allah kabul. Yang bilang kabul Mas Edwin artinya biasa-biasa saja. Kenapa? Dianggap penjaga pos. Mas Rio yang bilang, insya Allah kamu tahun ini nikah. Aminnya ya amin formalitas, amin. Tapi artinya Allah apa ya kabul. Karena di pikirannya ini Mas Rio bagian syuting. Ketemu Habib Novel, insya Allah tahun ini menikah kamu. Wah Habib Novel wali, wah amin, amin. Masya Allah aminnya kenceng gitu ya. Yakinnya kenceng. Sehingga mengalami kerugian. Jebulan.
Ternyata wali yang sesungguhnya yang bagian syuting. Ya. Kapokmu kapan? Rugi ya. Ternyata walinya yang jaga pos ya. Walinya di situ. Makanya kita diajari oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita disuruh melihat setiap manusia dengan pandangan husnudzon, prasangka baik. Ya, prasangka baik. Enggak akan rugi orang yang berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya. Sehingga hidupnya itu asyik.